Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas perkenanannya kepada kita. Kita dapat beribadah kembali bersama-sama dalam ibadah online Yamari yang ke-253. Hari ini, hari Sabtu 23 Agustus 2025. Terpujilah nama Tuhan yang telah memakai ibadah ini untuk memperlengkapi kehidupan rohani kita semuanya. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar, juga kita dapat saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga kita tetap setia dalam mengikut Tuhan dan melanjutkan tugas pelayanan kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyerahkan dalam doa seluruh rangkaian ibadah ini. Dan juga biarlah hamba-hambanya juga diurapi oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga, kami percaya oleh karena anugerah Tuhan, Engkau sudah mengurapi kami, Engkau sudah memberkati kami. Kami diberi kesehatan, kami diberikan sukacita, kami dipelihara hari demi hari. Kami percaya Tuhan, rahmat Tuhan senantiasa baru setiap pagi dalam kehidupan kami, sehingga sukacita kami penuh dan kehidupan kami boleh mempermuliakan Tuhan. Berkati kami supaya kami tetap jadi berkat dimanapun kami berada. Memberkati ibadah online ini Tuhan, supaya lewat penyertaan Tuhan dan urapan-Mu membawa kami di dalam sukacita yang luar biasa, sehingga sukacita itu mengalir kepada setiap orang yang mendengar dan mereka pun memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan menaikkan pujian penyembahan kita yang pertama. Dengan hati bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, kita pujikan besar setiamu Tuhan. Biarlah lewat pujian besar setiamu Tuhan, hati kita tertuju kepada Allah, Allah yang memelihara kehidupan kita setiap hari. Ajak kami memuliakan nama-Mu.
Mari kita lanjutkan dengan pujian dan pengagungan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sahabat Gemari yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Yusuf Ong, MTH, Mitra Yamari dari GPI Immanuel Jakarta, dengan tema khotbah Kemurahan Tuhan Tidak Berkesudahan. Mari persiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian berkata, tenanglah bersama Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah
Bapak Evangelis Yusuf Ong dari Jakarta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan, kembali kami berkumpul dalam ibadah online yang mari. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami juga mau memikirkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah ini, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat, menjadi rema buat semua yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah, kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara semua. Berjumpa dengan saya Bapak Yusuf Ong. Mari kita buka salah satu bagian Alkitab dari kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara, ini adalah salah satu bagian yang indah dari Alkitab. Ayat-ayat ini adalah salah satu ayat-ayat emas yang ada di Alkitab. Tapi tahukah saudara bahwa ayat ini ditulis di dalam satu kitab yang bernama Kitab Ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia, dan latar belakang dari penulisan Kitab Ratapan ini adalah suatu keadaan yang sangat tidak baik. Saudara, ketika Kitab Ratapan ini ditulis dengan latar belakang bagaimana kota Yerusalem itu dikepung. Kota Yerusalem itu diserang oleh bangsa asing. Kota Yerusalem dikepung habis-habisan. Ada kelaparan, kehancuran, bahkan kematian di mana-mana. Yerusalem yang dulunya semarak, Yerusalem yang dulunya indah, gagah perkasa, saat ini mereka tak berdaya sama sekali. Kelaparan, kehancuran, bahkan kematian ada di depan mata. Tapi terlepas dari itu semua, Nabi Yeremia menulis dua ayat yang sangat indah sekali. Kita baca sekali lagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Bagaimana mungkin di dalam kondisi yang begitu sulit, kondisi yang begitu ada di titik nadir, tetapi timbullah satu tulisan ayat yang luar biasa indah, menceritakan bagaimana rahmat Tuhan yang tidak pernah habis. Kesetiaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Maka saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan merefleksikannya pada kondisi kehidupan dunia saat ini. Bagaimana ayat-ayat ini menceritakan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saudara, pernah nggak kita berpikir kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu maha pengasih, maha pemurah, kalau Tuhan itu eksis, kenapa ada hal-hal buruk terjadi di dunia ini? Kalau tidak salah, begitu banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita inginkan, hal-hal yang buruk dari sudut pandang manusia, itu terjadi di dalam kehidupan keseharian kita. Padahal kita selalu dengar, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pemurah. Tapi mengapa hal-hal buruk ini bisa terjadi di dunia ini? Yang paling terbaru adalah beberapa tahun terakhir belakangan ini, kita baru terlepas dari satu pandemi yang luar biasa hebat. Kita ingat bagaimana tahun 2020 sampai tahun 2022 itu kita dihantam oleh pandemi yang luar biasa bernama COVID-19 yang menghancurkan semua sendi-sendi kehidupan manusia, perekonomian, kesehatan, sosial, dan semuanya. Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan itu memang ada, kenapa harus ada pandemi seperti itu? Bahkan bukan hanya itu, saudara-saudara kita, orang terdekat kita, keluarga kita menjadi korban dari pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa dahsyat, menghancurkan
bahkan membunuh orang-orang yang dikasihi. Karena pandemi ini menyerang secara tiba-tiba dan secara dahsyat di seluruh dunia. Lalu apalagi? Ada juga namanya bencana alam. Kalau Tuhan itu baik, kenapa harus ada bencana alam? Gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, banjir, dan sebagainya. Itu terjadi di mana-mana. Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu baik, kenapa itu semua harus terjadi? Bahkan seringkali kita dan orang-orang terdekat kita yang menjadi korban dari bencana alam ini. Pernahkah kita berpikir, di mana Tuhan? Di mana kemurahan Tuhan? Kenapa hal itu terjadi? Bahkan terjadi pada saya, pada keluarga kita, pada orang-orang terdekat kita, pada orang-orang yang kita kasihi. Tidak sampai di situ, ada kriminalitas di mana-mana, kejahatan, perampokan, pencurian, penipuan, dan sebagainya yang sangat merugikan, bahkan menyerang tidak pandang bulu. Semua orang diserang, orang percaya, orang tidak percaya, semua diserang oleh kriminalitas ini. Apalagi perang, di mana-mana di belahan dunia saat ini terjadi perang. Bahkan perang sudah terjadi dari masa ke masa, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Lalu kita berpikir, Tuhan, di mana Engkau? Di mana kemurahan-Mu? Di mana kasih setiamu kepada kami? Dengan kondisi dunia yang seperti ini, ekonomi lesu, kondisi tidak menentu, dan sebagainya. Di mana Tuhan? Baiklah, kalau kita mempelajari Alkitab, kalau kita memikirkan firman Tuhan, kalau kita merenungkan kitab suci, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, faktornya tidak selalu Tuhan yang menjadi faktor penentu. Ada banyak sekali faktor di dunia ini yang menjadi penentu. Tuhan memang mengizinkan segala sesuatu terjadi, tapi yang harus kita lihat dari sudut pandang rohani kita adalah Tuhan bukan satu-satunya faktor penyebab terjadinya sesuatu. Yang pertama, segala sesuatu terjadi di dunia ini bisa terjadi memang karena kehendak dari Tuhan itu sendiri. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia ini. Itu karena kehendak Tuhan. Maka itu pun jadi. Jadi segala sesuatu di dunia ini memang bisa terjadi karena kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak sesuatu kepada kita. Tuhan berkehendak sesuatu kepada keluarga kita. Tuhan berkehendak sesuatu kepada pekerjaan kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Maka semua itu terjadi atas sekehendaknya Tuhan. Dan tapi ingat, ini bukan satu-satunya faktor. Masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan segala sesuatu bisa terjadi di dunia ini. Sehingga kita tidak cepat prejudis atau berprasangka kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang terjadi, apa penyebabnya? Apa faktornya? Karena kita tinggal di dalam dunia ini, yaitu dunia yang bisa segala sesuatunya terjadi. Kita tinggal di dalam kronos, suatu kondisi di mana segala sesuatu bisa terjadi. Faktor yang kedua adalah kehendak bebas manusia. Ingat, ketika kisah di Taman Eden, bagaimana manusia itu digoda oleh iblis untuk makan buah yang terlarang. Tapi manusia dengan kehendak bebasnya itu memilih untuk menuruti godaan dari iblis. Manusia itu memilih untuk tidak taat, padahal Tuhan sudah memberikan satu hukum. Tuhan memberikan undang-undang di sana bahwa seluruh buah boleh dimakan, tetapi satu buah itu, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan. Tetapi manusia dengan kehendak bebasnya itu lebih memilih untuk tidak taat. Manusia memilih untuk makan buah itu, dan manusia akhirnya menjadi mati secara rohani. Kehendak bebas manusia menjadi faktor penentu, atau menjadi salah satu faktor penentu terjadinya sesuatu di dunia ini. Manusia punya kehendak bebas,
di dalam berbagai aspek. Di dalam pekerjaan, kita bisa memilih di bidang apa kita mau bekerja. Di dalam aspek bisnis, kita bisa memilih di bisnis apa kita mau bekerja. Di dalam kesehatan, kita juga bisa memilih olahraga apa yang mau kita kerjakan. Di dalam segala aspek, kita punya kehendak bebas untuk memilih bagian-bagian yang menurut kita baik. Sehingga manusia juga punya kehendak bebas yang bisa menentukan apa yang terjadi kepada dirinya. Sudah tahu kita punya sakit asam urat, sudah tahu kita punya sakit darah tinggi, tapi kita tetap tidak jaga makan. Bahkan dengan secara rohani kita bilang, saya tumpang tangan makanan ini dalam nama Yesus. Saya makan semuanya, saya tetap sehat. Akhirnya apa yang terjadi setelah kita makan sembarangan? Kita jatuh sakit. Lalu apa yang terjadi? Kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya kan sudah berdoa, tapi kenapa saya tetap sakit? Itulah yang terjadi realita di dalam kehidupan manusia. Kehendak bebas manusia bisa menjadi faktor di dalam apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Sudah tahu jalanan licin, sehabis hujan, tapi berkendara dengan kecepatan tinggi, lalu jatuh dan menyalahkan Tuhan dengan alasan, Tuhan, saya kan sudah berdoa, tapi kenapa saya masih jatuh? Inilah realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kehendak bebas kita itu seringkali menjadi faktor penentu di dalam kehidupan kita. Jadi jangan buru-buru kita menyalahkan Tuhan. Coba kita koreksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Faktor yang berikutnya adalah pengaruh buruk dari iblis. Masih ingat kisah Ayub? Ayub adalah orang yang saleh. Ia tidak bercacat celah. Suatu ketika iblis mengajukan proposal kepada Tuhan untuk mencobai Ayub, untuk menghancurkan Ayub. Tapi ajaibnya Tuhan mengizinkannya. Sampai ada statement Tuhan bilang seperti ini, Engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Artinya iblis menghancurkan Ayub itu karena memang dari kuasa dari iblis, karena pengaruh buruk dari iblis. Ayub tidak punya salah apa-apa, tapi Tuhan mengizinkannya. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang terkena masalah, yang sakit, yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang mungkin dalam bisnisnya dia rugi dan sebagainya, jangan buru-buru kita menjudge bahwa dia kurang berdoa, bahwa dia kurang beriman, bahwa dia punya dosa. Belum tentu. Ingat, iblis juga bisa menyerang siapa saja. Karena selama Tuhan mengizinkannya, maka iblis bisa menyerang seperti yang terjadi kepada Ayub. Iblis menyerang Ayub sedemikian rupa sampai hancur lebur. Padahal Tuhan bilang, Engkau telah membujuk aku melawan Ayub untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, pada saudara kita, orang terdekat kita, jangan buru-buru kita menyalahkan Tuhan. Bisa saja memang iblis atau si jahat itu sedang menyerang kita. Tetaplah bertahan seperti Ayub, sehingga ia pada akhirnya mengalami kemenangan. Faktor yang berikutnya adalah segala sesuatu di dunia ini bisa terjadi karena hukum alam. Ingat, negeri kita Indonesia adalah negeri yang tepat berada di garis khatulistiwa, di mana dilewati oleh lempeng tektonik. Di negeri ini juga ada banyak sekali gunung Merapi aktif. Jadi kalau terjadi gempa bumi, terjadi letusan gunung Merapi, itu jangan langsung kita bilang Tuhan sedang menghukum tempat itu, atau di tempat itu banyak orang berdosa, atau di tempat itu orang-orangnya kurang beriman. Belum tentu, karena memang itu adalah suatu hukum alam, di mana negeri atau daerah atau tanah yang dilewati oleh lempeng tektonik pasti akan sering terjadi gempa bumi. Dan di negara yang di mana banyak
ada gunung Merapi aktif, maka di sana pun akan sering terjadi gunung meletus. Jadi bukan itu karena serta-merta Tuhan marah dan murka kepada tempat itu. Jadi segala suatu faktor yang terjadi di dalam kehidupan ini belum tentu faktor utamanya adalah Tuhan, tapi bisa juga terjadi karena hukum alam. Hukum alam yang memang bergerak dari zaman dahulu, sehingga itu menyebabkan segala sesuatu itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah segala sesuatu di dunia ini bisa terjadi karena campur tangan Tuhan. Saudaraku, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah tidak lagi punya harapan. Manusia berdosa, maka manusia harus dihukum. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka manusia harus diganti dengan manusia. Manusia berdosa, manusia harus dibinasakan. Tapi tahukah saudara, Tuhan dengan penuh kasih-Nya mengintervensi ini. Tuhan merancangkan suatu jalan keselamatan. Suatu jalan keselamatan yang sangat indah. Bagaimana Tuhan yang Maha Tinggi itu datang ke dunia yang rendah ini, menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa takut, bahkan dia mati di atas kayu salib buat kita. Saudara, ini adalah campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Bayangkan Tuhan yang Maha Tinggi turun ke dunia, menjadi manusia yang rendah sama seperti kita. Bahkan bukan hanya itu, dia menderita, dia mati di atas kayu salib buat saya, buat saudara. Tidak sampai di situ, saudaraku. Tuhan menganugerahkan lagi Roh-Nya yang kudus buat kita semua. Ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita orang-orang percaya. Saudara, standar dunia adalah gigi diganti dengan gigi, mata diganti dengan mata. Tapi Yesus mengajarkan, barang siapa menampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang mengutuki kamu. Tapi saudara, tahu gak? Hal yang paling hebat dari semua itu adalah, hal yang paling ajaib dari semua itu adalah, kita orang-orang percaya ini mau nurut apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Inilah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan buat kehidupan kita. Materi dan sebagainya adalah bonus buat kita semua. Tapi tahu gak saudara, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, itulah yang tidak pernah bisa kita beli, tidak pernah bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita. Itu dianugerahkan kepada kita. Kita bisa nurut, kita mau mengasihi musuh kita. Kalau ada orang yang menzolimi kita, bahkan kita mau mengampuni mereka, kita mau memaafkan mereka, kita mau mendoakan mereka. Kalau kita berpikir secara otak manusia kita, gak mungkin kita bisa melakukan itu. Tapi ajaibnya, anugerah dari Tuhan itu, kasih karunia dari Tuhan itu memampukan kita, memberikan kita kekuatan. Memang betul saudara, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi dunia yang akan binasa. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah yang sejati, yang membuat kita semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, inilah kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan buat kita, di mana Roh-Nya yang kudus diam di dalam hati kita, memberikan kita, mengajari kita karakter Kristus hari lepas hari, sehingga kita di dalam kehidupan kita, semua orang yang ada di sekitar kita melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam dunia.
dan kamu adalah terang dunia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, menjadi rema buat kita semua, semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus terus bekerja memeteraikan firman Tuhan ini menjadi rema di setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, berkati Yamari Tuhan, berkati seluruhnya Tuhan, agar terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat mencapai jiwa-jiwa demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar pada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Yusuf Ong, MTH, Mitra Yamari dari GPIA Immanuel Jakarta, dengan tema khotbah Kemurahan Tuhan Tak Berkesudahan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama memberkati dan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita, agar kita dapat terus berkarya bagi Tuhan sesuai panggilan serta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih kami ucapkan pada hambanya, Bapak Evangelis Yusuf Ong, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari ke-253 ini. Kami mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih kepada tim penata layanan juga yang telah melayaninya. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Sekarang Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan bagi kita semua untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan di Yamari. Silakan Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700. Atas nama Yayasan Maturia Immanuel, terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta Revo Panambunan Mitra Yamari dari GKI Bungur Jakarta akan menyampaikan khotbah dengan topik hidup dalam kemurahan Tuhan, bukan karena usaha, dalam ibadah online Yamari yang ke-254 pada tanggal 30 Agustus mendatang. Doa dan harapan kami, sahabat dan mitra Yamari dapat mengikutinya. Atas nama panitia, kami mohon dukungan doanya untuk Yamari yang akan mengadakan lomba vokal grup anak sekolah minggu dengan tema Harmoni dalam Suara, Satu dalam Irama, dengan lagu wajib Hai Dunia Gembiralah. Dan lomba tersebut akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2025 yang bertempat di GKI Bungur, Jakarta Pusat. Biaya pendaftaran 100.000 per grup. Satu grup terdiri dari 7 orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putri sekolah minggunya untuk mengikuti acara ini, dapat menghubungi sekretariat panitia di nomor WA 0877 84 88 8642 dan WA 082122716908 atau dapat melalui telepon yaitu 021 458 55697. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus memakai Yayasan Maturia Immanuel Yamari sebagai yayasan misi dalam memberikan Injil, juga dalam bidang kesehatan hingga saat ini dapat memimpin seluruh tim penata layanan dan juga Bapak Evangelis Yusuf Ong, MTH, Mitra Yamari dari GPIA Immanuel Jakarta, yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Kemurahan Tuhan Tidak Berkesudahan dalam ibadah online Yamari ke-253 hari Sabtu 23 Agustus 2025. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah dimanapun berada, serta dapat diterapkan dalam keluarga,
di tengah-tengah masyarakat. Dan kiranya Tuhan memberkati tim penata layanan juga Bapak Evangelis Yusuf Ong MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan atas peran serta dalam sahabat mitra Yamari sebagai donatur yang selalu mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan bisnis, keluarga, pelayanan, sehingga mereka terus dipakai Tuhan sebagai alatnya dalam dunia pelayanan. Demikian pula kami menyerahkan ibadah online Yamari ke 254 pada hari Sabtu 30 Agustus 2005. Setelah semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, kiranya Tuhan berkati seluruh persiapan mereka agar pelayanan mereka diurapi oleh Roh Kudus, sehingga dapat memberkati sahabat dan mitra yang mari mengikuti ibadah maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk program Yamari yang akan mengadakan lomba vokal grup sekolah minggu pada hari Sabtu 8 November 2005. Tempat pelaksanaan lomba di DKI Bungur, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Kiranya Tuhan yang menuntun dan memberkati panitia dalam seluruh panitia dalam mempersiapkan acara ini. Demikian pula kebutuhan dana agar semua dapat berjalan lancar, sehingga dengan kemitraan antara Yamari dan gereja biar semakin erat demi keberlangsungnya pelayanan ke depan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi Ibu Lida Pasila di Jakarta, Ibu Rina Rusyanti di Purbalingga, Ibu Bekti Nuri, Ibu Lisiana Sulaiman, Saudara David Silitonga, dan Ibu Diana Trinakla Yuliana di Jepang, Ibu Ana Niman di Bekasi, Ibu Lani Ngarjo dari Jakarta, dan saat ini sedang berada di Penang. Kiranya nama Tuhan saja memulihkan mereka usai dirawat tim medis maupun yang sedang menjalani terapi. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi Ibu Lina Haryana dari kanker menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Bapak Anton Sidarto di Jakarta yang mengalami sakit pada saraf kelima di bawah kuping. Baik Gegen Sen Kusmiadi dalam persiapan operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Bapak Surya Singh di Jakarta dari gangguan saraf di kepala. Bapak Yansen Diki Suseno menjalani kemoterapi karena kanker paru-paru bagian kanan. Ibu Ivone Pau dari demensia. Saudara Irwan yang mengalami kelemahan otot. Ibu Lilis di Kawarawati dari autoimun. Dan bagi Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia dari sakit leukemia, kanker darah, serta jalani kemo. Ibu Hilda Trijaya Jakarta cuci darah, Bapak Maitu Diarja di Amerika sakit demensia, dan Bapak Pendeta Andres Abianto sakit pinggul dan akan operasi pada bulan November 2005, serta kebutuhan dana kurang lebih 150 juta. Kuasa nama Tuhan Yesus menyembuhkan anak-anakmu. Juga kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu yang sakit stroke, yakni Ibu Hernita di Dirja di Australia, Bapak Yakob Sabar dari Ambon, Bapak Luis Nyako di Jakarta, Bapak Kuniarta Mustari di Bekasi, Ibu Ongkos di Surabaya, Ibu Jalana Mahu di Sumba, Ibu Teresia Pernata di Ibu Silvia Tunggal Wijaya, Jakarta sakit kanker, Bapak Setiawan Maja, Jakarta gangguan pen di dada, dan Ibu Jo Meling, Jakarta sakit fluid dan terdampak ke dua belah mata, dan Saudara GB Esther Sitorus mengalami gangguan saraf belakang. Ibu Rambun Ngana Umur Ramudi, Ibu Deborah Tabita Liu, Jakarta kanker payudara. Kiranya kuasa nama Yesus menolong dan menyembuhkan mereka semuanya, serta memberkati obat yang dipergunakan serta juga tim medis yang merawat mereka. Setelah sahabat dan mitra Yamari lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, namun saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan untuk setiap persoalan yang mereka hadapi, kiranya kami berdoa di dalam kuasa nama Tuhan Yesus mereka mendapat kesembuhan dan juga jalan keluar dari setiap tantangan yang dihadapi. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga Presiden, Wakil Presiden,
para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, gubernur, bupati, dan wali kota akan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam sosial, politik, dan keamanan demi kesejahteraan rakyat. Mohon juga anugerah Tuhan bagi TNI Polri dalam menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami dari berbagai hal yang ingin mengganggu kesatuan dan kedaulatan NKRI. Dan kami pun berdoa semua Allah Bapa di surga, terima kasih atas doa permohonan kami yang kami sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya mari kita pujikan satu pujian berkata, lingkupiku dengan sayapmu. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terasa kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terasa kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terasa kau Allahku. Ku terasa kau Allahku. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang waktu ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami dan kasih-Mu yang menyatukan kami. Kini saatnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mohon berkat-Mu turun atas setiap kami. Berikanlah damai di hati, terangan jalan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekarang ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.